Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Robi Asadul Bahri SHMH. Saya Ari John Travolta dari Fakultas L1 Ilmu Hukum akan membacakan simulasi surat dakwaan. Nomor register perkara PDM strip 298 garing DMI garing 09 garing 2024. Identitas terdakwa, nama lengkap, Ayam, tempat lahir, Lampung, umur atau tanggal lahir 23 tahun, garing 12 Januari 2001. Jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA. Penahanan terdakwa. Terdakwa ditahan oleh penyidik di Rutan Polres Dumai sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos korban bebek di Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban bernama Bebe. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa berawal dari perasaan iri hati terdakwa terhadap kehidupan korban bebek yang serba berkecukupan. Memiliki laptop MacBook yang mahal, handphone bagus, dan orang tua yang selalu mengirim uang. Sementara terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, menunggak kos 3 bulan dan terlilit pinjaman online sekitar 8 juta rupiah. 2. Bahwa terdakwa juga merasa iri karena korban bebek selalu mendapat nilai bagus di kampus dan memiliki pacar yang cantik bernama Beruang, sementara hidup terdakwa berantakan. 3. Bahwa sekitar 2 minggu sebelum kejadian terdakwa menonton serial Netflix yang berjudul Narcos, yang menampilkan cara kartel narkoba di Kolombia menyembunyikan mayat dengan membungkus plastik dan memberikan bahan pengawet yang kemudian menginspirasi terdakwa. 4. Bahwa sekitar 1 bulan sebelum kejadian, terdakwa telah membeli pisau lipat di toko online melalui aplikasi marketplace seharga Rp150.000 sebagai alat untuk melakukan pembunuhan. 5. Bahwa sekitar 1 minggu sebelum kejadian, terdakwa telah memasukkan pisau lipat tersebut ke dalam jok motor Honda Beat miliknya yang berwarna hitam dengan nomor polisi BE 1234XY dan telah merencanakan untuk membunuh korban bebek. 6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke kos korban bebek dengan mengendarai motor dan membawa pisau lipat yang telah disiapkannya. 7. Bahwa sesampainya di kos, terdakwa mengetuk pintu dan korban bebek membukakan pintu. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang tentang kuliah dan kehidupan sehari-hari selama sekitar 30 menit. 8. Bahwa setelah itu, terdakwa pura-pura pamit untuk pulang dan telah mengambil pisau lipat dari jok motor setelah memasukkan ke saku celana belakang terdakwa. 9.
bahwa ketika korban BB mengantarkan terdakwa ke pintu, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban dari belakang ke bagian punggung. 10. Bahwa korban BB kaget dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan kiri terdakwa dengan kuat sampai darah dan meninggalkan bekas gigitan, serta mencoba mendorong terdakwa dan merebut pisau. 11. Bahwa terdakwa terus menusuk korban BB berkali-kali ke bagian leher dan dada hingga total sekitar 12 kali tusukan, menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah, hingga akhirnya korban BB terjatuh dan tidak bergerak lagi. 12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban BB mengalami luka tusuk di bagian punggung, leher, dan dada yang menyebabkan korban meninggal dunia. 13. Bahwa setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban berupa laptop MacBook Air warna silver 13 inci, handphone iPhone 14 Pro warna hitam, dompet kulit warna coklat merek Fossil berisi uang tunai sebesar Rp2.350.000 dan kartu ATM BCA, jam tangan merek Casio G-Shock. 14. Bahwa terdakwa kemudian membungkus tubuh korban dengan plastik hitam besar dan spray kasur, menaburkan garam sebagai pengawet, menyemprotkan pengharum ruangan, dan meletakkan mayat di samping lemari. 15. Bahwa terdakwa membersihkan darah yang berceceran di lantai menggunakan pel dan air. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, keluar dari kos dengan membawa barang-barang hasil curian. 16. Bahwa keesokan harinya, Kamis, tanggal 3 Februari 2024, terdakwa menjual laptop dan handphone korban ke toko second di daerah Teluk Betung dengan harga laptop sebesar Rp8 juta dan handphone sebesar Rp10 juta. 17. Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kos yang menunggak dan membayar sebagian pinjaman online. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Pidana. Dumai 28. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Pidana. Subsidiar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Pidana.